Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat nafas kehidupan yang hingga detik ini kita nikmati tanpa ada kompensasi apapun dari Sang Maha Kuasa. Salawat yang terbaik bagi baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah Nabi yang dalam bentangan sejarah memberikan pengabdian dan pengorbanan yang terbaik. Demikian juga pada sahabat dan para tabi-tabi'in. Allahumma sholli alaih. Pada sesi kali ini kita akan mempertegas sekali lagi ya, mempertegas sekali lagi bagaimana uh, tagihan lembar kerja 3, yakni penentuan masalah itu benar-benar berada di jalur yang benar lah, kira-kira begitu ya. Nah, kita berharap pemahaman Bapak Ibu terkait hal ini akan memberikan kontribusi besar bagaimana kita bisa membuat solusi atau menemukan akar penyebab masalahnya. Saya highlight sebentar terhadap beberapa topik menarik, misalnya tentang sekali lagi kami pertegas bahwa analisa penentu masalah ini adalah bagian yang kerja berkelanjutan ya, kerja berkelanjutan. Jadi ini tidak berdiri sendiri karena dia kerja berkelanjutan dari LK-LK sebelumnya, maka kami pastikan bahwa LK2 itu yang sudah dilaksanakan eksplorasi penyebab masalah bisa menjadi modal kita untuk melanjutkan pekerjaan ke LK3. Begitu kira-kira mekanismenya. Nah, di LK3 ini karena kita akan menentukan akar penyebab masalahnya, maka untuk menemukan dan menentukan akar penyebab masalah itu tidak berdasarkan keinginan dan feeling kita ya, perasaan kita tidak. Tapi untuk menentukan akar penyebab, kan banyak tuh akar penyebab masalahnya yang kita peroleh dari LK2. Lalu kita akan menentukan apa sebenarnya sih akar penyebab masalahnya. Sekali lagi, untuk menentukan akar penyebab masalahnya tidak ditentukan berdasarkan perasaan, secara emosi, atau hal lain. Tapi alat takarannya itu, alat ukurnya itu Bapak Ibu, kita menggunakan analisis untuk faktor domain, faktor yang dominan maksud kami ya, yang dominan ya, yang banyak. Nah, tentunya yang banyak ini banyak yang dihadapi masalahnya oleh guru dan peserta didik. Kemudian ada faktor yang determinan. Tidak hanya permasalahan itu, akar penyebab masalah itu paling banyak muncul dan dihadapi oleh guru dan peserta didik, tapi jauh lebih penting lagi apakah akar penyebab masalahnya itu saling mempengaruhi, berpengaruh atau dipengaruhi. Nah, itu kriteria kita untuk menentukan akar penyebab masalah. Nah, mari kita lihat Bapak Ibu terkait dengan hal ini. Kita lihat misalnya tugas kawan kita Pak Wahid. Nah, ini kan tugasnya Pak Wahid. Halo Pak Wahid, bisa saya sapa Pak Wahid? Apakah ada di Zoom ini? Ada, ada Pak, ada. Oke, Pak Wahid ya. Nah, ini tugasnya Pak Wahid. Nah, tugasnya Pak Wahid itu kalau kita lihat tugasnya Pak Wahid, di sini kita lihat tugasnya LK2. Nah, ini Alhamdulillah ada ketersambungan. Jadi beliau ada melakukan ketersambungan. Jadi kalau ini kita lihat LK2-nya beliau, ini ada di samping ini ada analisis eh, eksplorasi penyebab masalah. Lalu bagian ini yang kemudian digunakan oleh Pak Wahid untuk dijadikan acuan untuk melihat, nah bagian ini ya dijadikan Pak Wahid untuk melihat penyebab masalahnya. Ya, ya, ini yang digunakan oleh Pak Wahid. Kita lihat Bapak Ibu. Jadi hasil eksplorasi penyebab masalah di bagian ini
Ini yang kemudian menjadi bagian dalam analisis penentu masalah. Yakni dipindahkan menjadi pada tabel ini, ya, analisis penentu masalah. Mana yang dianalisis yang ditentukan masalahnya. Nah, masalah yang dieksplorasi itu hasil eksplorasi penyebab masalah di LK2 itu kemudian dijadikan acuan untuk dicarikan penentu masalahnya. Ini ya, penyebab masalahnya. Nah, Pak Wahid itu langsung menggunakan checklist. Nah, ini checklist beliau. Nah, ini checklist beliau untuk menentukan akar penyebab masalahnya. Jadi checklistnya misalnya guru belum menciptakan lingkungan yang positif. Beliau kemudian, oh ini faktor dominan di checklist. Ini paling banyak muncul yang dihadapi oleh guru tersebut. Kemudian faktor determinannya, dan beliau juga mengatakan bahwa ini juga sangat berpengaruh terhadap pembelajaran, baik itu yang dirasakan oleh peserta didik maupun oleh guru. Jadi melakukan checklist. Nah, dari hasil checklist ini kemudian ada suatu kesimpulan berdasarkan faktor dominan dan determinan di atas, maka akar penyebab masalah dari ini, ya, dari motivasi belajar rendah itu adalah guru belum menciptakan lingkungan yang positif dan menyenangkan di kelas, di mana siswa merasa percaya diri. Itu kesimpulan yang diambil oleh, ya, yang diambil oleh Pak Wahid atau peserta untuk menentukan akar penyebab masalahnya. Nah, setelah ditemukan akar penyebab masalahnya dengan melakukan pertimbangan terhadap faktor dominan dan determinan, kemudian bagian ini Bapak Ibu silakan melakukan analisis lebih jauh. Namanya adalah analisis akar penyebab masalah. Mengapa ini menjadi akar penyebab masalah Bapak Ibu? Nah, untuk melakukan analisis akar penyebab masalah, jadi analisis akar penyebab masalah. Kalau di sebelumnya kita melakukan analisis penyebab masalah, tapi yang dieksplorasi dulu. Nah, sekarang setelah kita eksplorasi, kita dapatkan beberapa penyebab masalah, sekarang kita tentukan mana akar penyebab masalahnya. Nah, setelah kita dapatkan akar penyebab masalah, kita analisis lagi, ya. Nah, cara menganalisisnya seperti biasa tadi disampaikan, kita melakukan wawancara dengan peserta didik, dengan teman sejawat, ada guru senior, literatur review, melihat laporan dokumen ilmiah, silakan. Nah, setelah itu hasil analisisnya kemudian dinarasikan di bagian ini, ya, dinarasikan di bagian analisis akar penyebab masalah pada bagian ini Bapak Ibu. Nah, hal yang sama dilakukan Bapak Ibu ke faktor penyebab lain, ya. Misalnya ini rendahnya minat baca. Jadi beliau juga melakukan analisis ini. Analisis checklist dominan dan determinan. Lalu di sini seperti biasa, di sini ada argumentasi narasinya, deskripsinya, analisis akar penyebab masalah. Nah, karena ada 3 faktor penyebab, maka analisisnya juga ada 3 terakhir. Ini penyebab rendahnya adab dan akhlak siswa antara lain. Ini juga dilakukan analisis tabel, lalu di sini narasinya. Nah, saran kami, ini kemudian kesimpulannya, saran kami kepada Pak Wahid, kalau boleh, yang ini checklist akar penyebab masalah tidak perlu dicantumkan di tabel ini, ya. Langsung kesimpulannya saja berdasarkan pertimbangan faktor dominan dan determinan. Nah, itu maka diperoleh penyebab masalah guru itu adalah A, B, C, D ini, ya. Silakan kesimpulannya saja yang dicantumkan di bagian ini. Lalu Pak, yang tabel dominan dan determinannya taruhnya di mana? Taruh aja di lampiran Bapak Ibu, ya. Bapak Ibu silakan bisa sampaikan saja di lampiran. Nah, ini hasilnya. Jadi setelah kita koreksi, jadi yang tabel tadi sudah nggak ada lagi Bapak Ibu, ya. Ini tabel ini sudah nggak ada lagi. Lalu cukup dilampirkan saja di analisis eksplorasi penentu masalah. Nah, cara memunculkan hasil koreksian kami Bapak Ibu, silakan masuk aja di bagian ini, ya, bagian ini final.
ya, lalu aktifkan final show markup. Jadi kelihatan lagi hasil koreksinya. Untuk menghilangkan ini Bapak Ibu, cukup Bapak Ibu memilih final saja di bagian ini, ya. Oke. Nah, kalau Bapak Ibu sudah berhasil mengidentifikasi ini Bapak Ibu, terutama Pak Wahid di LK3, ya, di LK3, maka ini kemudian kita akan bawa ke LK4. Nah, LK4-nya seperti apa, Pak Wahid? Nah, ini Pak Wahid saya coba eh, analisis lagi lebih lanjut, cek. Nah, nanti akar penyebab masalah di bagian ini, di bagian sebelumnya Bapak Ibu, itu akan di ini lagi ya, kita ambil lagi di sini ya, cantumkan lagi di bagian ini ya. Akar penyebab masalah yang kita temukan di LK2 ya. Di LK2 itu di LK3 ya. Ini kita sudah nyambung ceritanya ke LK4 ya. Nah, di LK3 itu kita jadikan lagi untuk eh, akar penyebab masalah. Nah, ini analisis penentu masalah. Nah, ini dia. Ya. Jadi pada lembar kerja 4, nanti Bapak Ibu di modul 4 akan lanjut dengan LK4 ya. Analisis penentu solusi ya. Namanya analisis penentu solusi masalah dan rencana aksi. Nanti akar penyebab masalahnya silakan Bapak Ibu cantumkan lagi di LK4, lalu cari solusinya. Nah, solusi terhadap apa? Terhadap ini misalnya guru belum menciptakan lingkungan yang positif dan menyenangkan. Itu kan akar penyebab masalahnya kan? Nah, sekarang cari solusinya. Cari solusinya, caranya adalah dengan melakukan lagi literatur review. Caranya adalah coba cari artikel jurnal, laporan ilmiah, wawancara dengan guru senior. Bagaimana menciptakan lingkungan pembelajaran yang positif dan menyenangkan itu. Nah, berdasarkan beberapa literatur yang kita tracking, kita lihat sebentar, maka sebenarnya banyak sekali Bapak Ibu yang kita temukan argumentasi dan narasinya. Misalnya contoh, ini artikel yang coba kami tracking menemukan banyak hal. Nah, kemudian dari hasil ini Bapak Ibu, ya, dari hasil ini Bapak Ibu langsung memilih apa solusi yang relevan dengan hasil bacaan di bagian ini, eksplorasi alternatif solusi. Kira-kira dari alternatif solusi yang ada ini, apa solusi yang relevan? Kan nanti banyak itu temuan eksplorasinya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu menentukan mana solusi yang relevan. Misalnya ya, solusi yang relevannya guru perlu meningkatkan keterampilan dasar mengajar. Lalu pemberian ice breaking pada awal pembelajaran atau saat pembelajaran. Penggunaan metode storytelling misalnya. Menggunakan metode sosiodrama. Nah, bagian-bagian ini sebenarnya Bapak Ibu, itu Bapak Ibu peroleh dari mana dulu? Dari Ya, dari eksplorasi tadi, yang bagian ini, dari eksplorasi alternatif solusi. Eksplorasi alternatif solusi itu diperoleh dari mana? Dari tracking literatur review yang Bapak Ibu lakukan. Terutama, apalagi nanti akan berbagi pengalaman dengan guru senior, teman-teman sejawat, atau berdiskusi dengan peserta didik kita. Misalnya deh, kira-kira kalau adik supaya senang, SKI ini nanti bagusnya apa ya? Oh, cerita-cerita saja Pak Guru. Nah, kalau begitu Pak Guru lebih bagus memilih metode storytelling misalnya, yang ini. Nah, ini jadi solusi yang relevan. Nah, kemudian jika Pak Wahid memilih metode storytelling untuk supaya pembelajaran itu menyenangkan, maka lakukan analisis lagi. Nah, analisis ini kemudian alat timbangnya bukan lagi di samping literatur review, cek lagi apa kelebihan dan kekurangan dari storytelling ini. Nah, itu dimasukkan pada bagian kolom ini. Jadi sekarang kita sudah bekerja lanjut ke LK4 ya. Karena apa gunanya kita menyelesaikan LK3 jika LK3 itu tidak berkelanjutan ke LK4. Nah, disinilah. Jadi sekarang Bapak Ibu silakan dengan pekerjaan yang sudah ada, silakan diperiksa lagi. Apakah akar penyebab masalahnya, ya, satu, apakah di LK3 itu Bapak Ibu menemukan akar penyebab masalah.
Jika tidak, coba dikoreksi kembali. Tapi kalau jika ada, berarti itu memberikan petunjuk awal bagi Bapak Ibu untuk bisa melanjutkan pekerjaan ini ke LK 4. Nah, di LK 4 ini, karena di LK 4 itu Bapak Ibu, kita akan bisa menentukan solusi jika akar penyebabnya jelas. Jika akar penyebab masalahnya di LK 3 tidak jelas, lalu apa yang mau ditindaklanjuti, mau cari solusinya? Ya, lalu kalau solusinya tidak dapat, otomatis yang relevan juga tidak dapat. LK 4 tidak bisa dikerjakan apa-apa karena kita gagal melakukan, menentukan akar penyebab masalahnya. Cerita ini sama. Ketika saya melanjutkan LK 3, menentukan solusi atas menentukan akar penyebab masalahnya, kan LK 2 kalau tugas Bapak Ibu tidak memberikan informasi apa-apa tentang penyebab masalah, lalu LK 3 mau buat apa? Apa yang mau dicarikan akar penyebab masalahnya jika penyebab masalahnya nggak ada? Kan begitu ya logikanya. Nah, kalau Bapak Ibu sudah berhasil di bagian LK 4 ini, maka tinggal Bapak Ibu melakukan apa? Nah, hal yang sama dilakukan ke yang lain. Ini contoh koreksian saya ke Pak Wahid, kebetulan. Nah, ini kemudian kita melakukan rencana aksi. Di LK 4 itu Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu membuat rencana aksi. Nah, ini rencana aksinya. Rencana aksinya ini silakan Bapak Ibu lakukan. Ada nama, nanti judul, nanti di rencana aksi itu ada judul. Nah, kalau dengan eh, penentuan solusinya sudah jelas, berarti sebenarnya judulnya itu sudah jelas. Nanti judul PTK-nya, judulnya eh, Pak Pak Wahid menjadi apa Pak Wahid? Halo, ya menjadi penerapan strategi pembelajaran. Nah, ini judulnya penerapan strategi pembelajaran storytelling dalam meningkatkan motivasi belajar siswa pada pembelajaran SKI di Man 1 Pohuwato. Nah, kalau Bapak Ibu sudah pada bagian ini, sebenarnya pada lokakarya nanti menyusun proposal PTK, Pak Wahid tidak perlu repot-repot lagi. Ini bahan-bahan penyusunan PTK-nya sudah jadi, ini tinggal disesuaikan ya, tinggal disesuaikan dengan komposisi proposal PTK. Nah, insya Allah kita nanti ketemu lagi di lokakarya, karena di lokakarya itu ada tagihan, penelitian, tindakan, kelas. Nah, kalau sudah begini modelnya Bapak Ibu, berarti Bapak Ibu sebenarnya proposal PTK-nya ini 80%, malah 90% sudah jadi. Ya, sudah jadi. Nah, itulah gunanya kemudian kenapa Bapak Ibu perlu menertibkan, perlu menseriusi bagaimana Bapak Ibu menseriusi pekerjaan LK 3 ini dan LK semuanya ya. Nah, saya melihat teman-teman yang lain juga punya masalah yang sama ya. Misalnya ini Ibu Rahmi. Nah, ini Ibu Rahmi punya tugas. Ini LK 1-nya Ibu Rahmi. Kemudian ini ada, nah ini. Nah, teman-teman yang lain jika masalahnya sama, jadi jika jelas analisis akar penyebab masalahnya ini, insya Allah ini akan menjadi modal kuat kita untuk melanjutkan ke LK yang berikutnya. Saya kira ini penjelasan saya secara singkat bagaimana LK 3 itu diselesaikan dengan baik, sebab logikanya jika Bapak Ibu tidak bisa menentukan akar penyebab masalahnya di LK 3, lalu di LK 4 kita mau buat apa? Kan solusi di LK 4 itu kan solusi atas akar penyebab masalah. Kalau akar penyebab masalahnya nggak jelas, apa yang dicari solusinya? Nah, jadi demikian juga sebaliknya. Eh, Bagaimana kita bisa menentukan akar penyebab masalah jika penyebab masalahnya tidak jelas di LK 2? Nah, bagaimana kita bisa mengeksplorasi penyebab masalahnya jika identifikasi masalah di LK 1 tidak kita perjelas? Jadi berangkai Bapak Ibu ya. Nah, saya kira demikian. Terima kasih dan kita masuk pada sesi untuk diskusi dan tanya jawab. Saya persilakan admin atau moderator kita untuk memandu jalannya diskusi kita nanti. Silakan.